Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ketika kita dalam melaksanakan beribadah kepada Allah itu banyak ujian, salah satunya kita malas, itu yang paling berat. Karena kita miskin. Dengan tadi dikatakan Nabi Ayub lebih miskin, beliau tetap beribadah kepada Allah. Karena kita pandangan kita, karena kita adalah kaya sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Allah, maka Nabi Sulaiman lebih kaya, beliau selalu ibadah kepadanya. Apa sih yang kita untuk disusahkan dalam kehidupan ini? Semua kita bisa. Dan apakah karena kita kan ganteng sehingga kita tidak beribadah kepada Allah? Nabi Yusuf lebih ganteng, beliau selalu beribadah kepadanya. Apa karena kita cantik? Siti Aisyah lebih cantik, beliau selalu beribadah. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Nah, ujian itulah yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani segala sesuatu. Karena segala sesuatu bila kita tidak bisa menghadapinya maka akan celaka. Yaitu dengan cara menghadapinya, di samping itu yaitu harus memaksakan. Bila banyak ujian-ujian yang terhadap kita dalam melaksanakan ibadah ini. Selanjutnya, banyak sekali ujian-ujian yang terhadap kita selain melaksanakan itu, yaitu di dalam kehidupan. Sehingga norma-norma kehidupan kita hampir celaka. Subhanallah, inilah ujian yang harus kita jalani dalam segala sesuatu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ujian yang paling berat dengan tadi dikatakan dalam melaksanakan ibadah, kadang-kadang kita tidak mau bersyukur, kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan semua perintahannya, dan kadang-kadang kita tidak sabar dalam menghadapi ujian, dan kadang-kadang kita di dalam melaksanakan permaksiatan kita tidak bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi untuk kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satunya yaitu orang yang betul-betul sabar dalam menghadapi ujian tersebut maka akan selamat, dan orang yang tidak bisa menghadapi ujian tersebut maka akan celaka. Karena itu adalah mutlak akan terjadi terhadap manusia. Karena manusia tidak akan lepas dari hal itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, beliau hingga rela untuk dipukul, rela diludahi, rela untuk di dalam hal segala apapun, tetapi beliau tetap sabar. Pada akhirnya mereka pun juga terus sabar dalam. Pada akhirnya yang benci terhadap mereka tetap menyayangi, dan pada akhirnya tetap bertobat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah sebuah contoh bagi kita. Biar apa? Biar kita selamat. Kalau kita mengikuti, maka kita dengan tadi dikatakan kita akan selamat. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang terjadi kita hadapi karena kita sebagai umat Rasulullah. Jangan sampai kita keluar, sampai kita celaka dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir adalah kita dalam melaksanakan tersebut, yaitu melakukan dosa-dosa tersebut, yaitu dengan kita istighfar. Perbanyak istighfar dalam mengampuni dosa. Kita lakukan dari mulai kita lahir hingga meninggal. Kita bertobat kepada Allah dan mengucapkan istighfar dengan muhasabah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selalu berzikir kepada Allah dalam mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena itu adalah doa kita. Bila kita berbuat dosa, maka jelas kita harus beristighfar. Segala sesuatu pun juga kita harus ditobatan. Kenapa? Kalau kita tidak tobat maka kita akan celaka. Takutnya kita meninggal sebelum kita bertobat. Kalau sudah meninggal kita tidak bisa bertobat. Apa yang kita laksanakan? Mungkin kita jauh. Selagi kita hidup, mari kita bersama-sama untuk bertobat, menafakuri diri dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salah satunya dengan baca kalimah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tetapi apakah ada orang yang sebelum meninggal tidak pernah bertobat dulu? Itu akan celaka. Fir'aun juga yang beliau semasa hidupnya mengaku diri Tuhan, pada akhirnya beliau juga untuk bertobat. Nah, kita
Mari bertobat dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan mumpung selagi kita hidup. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabba ya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabba ya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.